Baik, perkenalkan nama saya Nola Florensi Risi dengan NIM 19070100065. Baik, saya akan membahas tentang kualitas lingkungan perumahan. Pertama-tama, saya akan jelaskan apa itu pengertian perumahan dan kawasan permukiman. Pengertian perumahan dan kawasan permukiman menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pembangunan rumah yang layak huni. Perumahan yang sehat tidak lepas dari ketersediaan prasarana dan sarana yang terkait, seperti penyediaan air bersih, sanitasi pembuangan sampah, transportasi, dan tersedianya pelayanan sosial. Terdapat beberapa persyaratan kesehatan perumahan dan lingkungan permukiman menurut Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes nomor 829/SK/7/1999 meliputi parameter sebagai berikut. Yang pertama, lokasi. Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya. Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas tambang. Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan dan daerah kebakaran seperti jalur pendaratan penerbangan. Yang kedua, kualitas udara. Kualitas udara ambien di lingkungan perumahan harus bebas dari gangguan gas beracun dan memenuhi syarat baku mutu lingkungan. Yang berikut, kebisingan dan getaran. Yang berikut, kualitas tanah di daerah perumahan dan pemukiman, yaitu kandungan timah hitam maksimum 300 mg per kilogram, kandungan arsenik total maksimal 100 mg per kilogram, kandungan kadmium maksimal 20 mg per kilogram, kandungan benzopirene maksimal 1 mg per kilogram. Yang berikut, prasarana dan sarana lingkungan. Memiliki taman bermain untuk anak, sarana rekreasi keluarga dengan konstruksi yang aman dari kecelakaan, memiliki sarana drainase yang tidak menjadi tempat perindukan vektor penyakit, memiliki sarana jalan lingkungan dengan ketentuan konstruksi jalan tidak mengganggu kesehatan, konstruksi trotoar tidak membahayakan pejalan kaki dan penyandang cacat, jembatan harus memiliki pagar pengaman, lampu penerangan jalan tidak menyilaukan mata. Berikut, tersedia cukup air bersih sepanjang waktu dan kualitas air yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan pembuangan tinja dan limbah rumah tangga harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut, pengelolaan pembuangan sampah rumah tangga harus memenuhi syarat kesehatan. Yang berikut, memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan, komunikasi, tempat kerja, tempat hiburan, tempat pendidikan, kesenian, dan lain-lain. Yang berikut, pengaturan instalasi listrik harus menjamin keamanan penghuninya. Yang berikut, tempat pengelolaan makanan harus menjamin tidak terjadi kontaminasi makanan yang dapat menimbulkan keracunan. Yang berikut, vektor penyakit, yaitu indeks lalat di lingkungan perumahan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikut, indeks jentik nyamuk di perumahan tidak melebihi 5%. Yang berikut, penghijauan. Pepohonan untuk penghijauan lingkungan pemukiman merupakan pelindung dan juga berfungsi sebagai kesejukan, keindahan, dan kelestarian alam. Berdasarkan survei kesehatan rumah tangga atau SKRT yang dilaksanakan tahun 1995, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyebab kematian terbanyak kedua, dan tuberkulosis yang merupakan penyebab kematian terbanyak ketiga, yang erat kaitannya dengan kondisi sanitasi perumahan yang tidak sehat. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat menjadi faktor risiko terhadap penyakit diare,
Di samping itu, terdapat penyakit kecacingan yang menyebabkan produktivitas kerja menurun. Setelah itu, angka kejadian penyakit yang ditularkan oleh vektor penular penyakit seperti demam berdarah, malaria, pes, dan filariasis yang masih tinggi. Upaya pengendalian faktor risiko yang mempengaruhi timbulnya ancaman kesehatan telah diatur dalam Kemenkes RI nomor 829/Menkes/SK/7/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Dalam penilaian rumah sehat menurut Kemenkes tersebut, parameter rumah yang dinilai meliputi lingkup 3 kelompok komponen penilaian, yaitu yang pertama, kelompok komponen rumah yang meliputi langit-langit, dinding, lantai, jendela kamar tidur, jendela kamar keluarga, dan ruang tamu, serta ventilasi, sarana pembuangan asap dapur, dan pencahayaan. Yang kedua, kelompok sarana sanitasi meliputi sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana pembuangan air limbah, dan sarana pembuangan sampah. Dan yang ketiga, kelompok perilaku penghuni, yaitu meliputi perilaku membuka jendela kamar tidur, membuka jendela ruang keluarga dan tamu, membersihkan halaman rumah, membuang tinja bayi atau anak ke kakus, dan membuang sampah pada tempatnya. Formulir penilaian rumah sehat terdiri dari komponen yang dinilai, kriteria penilaian, nilai dan bobot, serta hasil penilaian secara terinci dapat dilihat pada lampiran dari Kemenkes RI nomor 829/Menkes/7/1999 tentang persyaratan kesehatan perumahan. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis kualitas perumahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.